Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah materi mengenai pencegahan stunting yang bertemakan Cegah Stunting, Ciptakan Generasi Sehat, Cerdas, Aktif, dan Produktif. Untuk materi pada penyuluhan ini akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Ibu Arumairani, SSIT, MKep, selaku dosen pembimbing lapangan kami. Saat ini kita mencoba untuk menyampaikan tentang bagaimana cara mencegah stunting untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, aktif, dan juga yang produktif. Stunting itu apa? Jadi kalau ada yang mengatakan stunting itu pendek, ya ada betulnya juga. Jadi kondisi stunting ini adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan antara anak A, B, C usianya sama, tapi kalau anak stunting, misalkan yang stunting A, dia akan lebih pendek dari yang B dan C. Atau mungkin kalau kita bisa menjelaskan, jadi bisa disebut terkecil. Jadi kalau dibariskan gitu, kalau suruh baris ya akan kelihatan sendiri. Biasanya suruh baris paling depan malahan, karena paling kecil gitu. Kondisi tertentu pada balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dan stunting ini biasanya diketahui pada saat si anak mulai berumur 2 tahun. Sebelum 2 tahun dia biasanya masih landai. Untuk pertumbuhannya itu masih hampir sama dengan teman-temannya, dengan yang seumuran. Lalu apa sih penyebab stunting itu? Penyebab stunting itu banyak faktornya. Nah, ini ada masih kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi. Yang tadi sudah saya sampaikan, sekarang itu banyak micin yang dijual. Kadang ibu-ibu, saya sendiri yang ibu-ibu di sini berbeda. Kalau saya sendiri malas masak ya jajan gitu. Dan itu sering saya lakukan. Apalagi kalau pagi dengan ribetnya yang luar biasa. Kebetulan saya anak 3 cowok semua. Jadi rame sekali kalau pagi, siang, sore, malam itu rame. Rumah seperti kapal pecah di Solo-Malam. Yang penting anak-anak saya sehat, saya seperti itu. Ya. Jadi kalau pagi kebetulan suami saya juga jarang di rumah, jadi ya ini maju saya ya. Ya. Jadi kalau pagi itu saya menyiapkan anak 3 sendiri mau berangkat sekolah kecil-kecil, gitu. Jadi kadang males masak. Kalau males masak ya jajan. Padahal kalau jajan itu pasti ada motonya, ada perasanya. Karena apa ya, biar enak gitu. Biasanya kalau warung sepi itu biasanya nggak ada micinnya, Bu. Ya, kalau warung tahu itu biasanya ada micinnya gitu ya, tidak semuanya ya, tapi sebagian besar seperti itu. Moto atau perasa itu kan nanti ketumpuk-tumpuk. Paginya jajan, kemudian siang nanti jajan di luar, moto lagi, malam jajan lagi, moto lagi. Sehari itu moto sudah bergerak numpuk dalam tubuh kita. Belum lagi yang lain, pemanis, kemudian pengawet, itu kan juga gizi yang kurang baik ya. Padahal yang saya karena saya beragama Islam, di dalam Al-Quran di sini saya juga bercerita semua ya. Di dalam Al-Quran pun juga sudah disebutkan bahwa makanan yang paling baik itu adalah makanan yang berasal dari bumi, dari alam. Ya, istilah halal dan bagaimana yang halal dan bagaimana yang toyib. Kalau yang halal, kami yakin ibu-ibu semua juga sudah paham yang halal itu seperti apa. Tapi yang toyib, terkadang kita belum mengetahui dengan pasti. Toyib, makanan yang toyib untuk saya pasti berbeda makanan yang toyib untuk Mbak Lalita. Kalau saya mengonsumsi makanan-makanan berlemak, saya berbahaya sekali untuk mengonsumsi itu. Tapi kalau Mbak Lalita ada masalah, gitu.
Ya, jadi halalan perintah itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Ya. Air bersih sekarang ya mungkin saya coba sedikit ya. Kalau di rumah saya itu pakainya PDAM. Kadang PDAM itu juga ada kotornya. Apalagi kalau setelah airnya mati, kotor sekali. Kemudian baunya kadang juga bau kaporit. Nah, kita tidak tahu karena kita juga tidak bisa membeli air yang murni itu seperti apa ya. Jadi kita ya menerima saja gitu air yang kita dapatkan. Jadi kita nggak tahu itu bersihnya seperti apa. Kemudian masih terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care. Antenatal care itu adalah pelayanan kesehatan pada saat kehamilan. Jadi ibu-ibu yang mungkin ini ada yang hamil, ibu-ibu ada yang hamil, hamil. Ya, sudah berapa minggu? Sudah pernah ke tenaga kesehatan untuk periksa Bu? 2 kali ya. Ya. Ada buku KIA-nya? Ya. Jadi sekarang untuk pemeriksaan kesehatan di buku KIA itu ada tulisannya pemeriksaan hamil selama kehamilan itu adalah 6 kali. Itu adalah 6 kali. Itu minimalnya, paling sitik itu 6 kali. Tapi kalau mau lebih dari itu boleh Bu, boleh. Mau sebulan sekali? Ya nggak apa-apa. Ya 9 bulan ya, berarti selama hamil ada 9 kali periksa. Nggak masalah gitu. Itu lebih bagus untuk mengetahui kondisi kehamilannya, baik ibu maupun janinnya seperti apa. Kemudian pada saat kehamilan jangan sampai terkena anemia atau kurang darah. Biasanya dimulai pada trimester awal, minggu pertama. Jadi kita disuruh mengonsumsi yang namanya tablet besi. Ya. Itu diminumnya sehari sekali pada saat malam hari. Tampola dan besi itu harus diminum Bu. Ya. Kenapa? Karena anemia ini salah satu faktor utama pencetus terjadinya stunting. Gitu. Kemudian selanjutnya ada kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi selama kehamilan. Jadi pada saat kehamilan itu makannya akan berbeda dengan sebelum hamil. Kalau pada saat hamil makannya hanya setengah piring karena diet gitu ya. Tapi kalau pada saat hamil dietnya dietnya besok gitu. Nanti aja setelah si anak umur 2 tahun. Karena sampai anak umur 2 tahun kita makannya tetap harus banyak karena masih menyusui. Kemudian adanya faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Faktor gizi buruk di sini ya tadi berkaitan dengan nutrisi, dengan asupan makanan dan minuman yang dimakan oleh ibu hamil. Nah, ini ada beberapa faktor yang lebih khusus lagi penyebab terjadinya stunting. Ini bacanya dari mana ya Bu? Yang monggo aja gitu, mau dari mana? Kalau saya lebih suka bacanya dari atas. Jadi hanya 25,9% itu ada 25,9% itu ibu hamil tidak memeriksakan diri sesuai dengan anjuran. Anjurannya seperti apa? Ya, paling sedikit 6 kali. Anakku kayaknya sehat, saya juga nggak mual-mual, saya nggak pusing, nggak masalah, nggak periksa. Tapi kan kita tidak tahu yang namanya janin, yang namanya kehamilan itu kan kondisinya di dalam. Bagaimana kita tahu kondisi yang di dalam ketika kita tidak periksa? Nah, disinilah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian hanya 52% bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Yang namanya ASI eksklusif itu ya full selama 6 bulan. Jangan dikonte ibu-ibu. 6 bulannya kurang sebulan kok, gak bobo, tak kasih pisang. Adalah justru itu yang mencetus terjadinya gizi buruk. Belum saatnya makan makanan pendamping ASI, tapi kok sudah dikasih MPASI. Padahal yang namanya ASI itu sudah luar biasa isinya, mau dari karbohidrat, protein, mineral, lemak dan sebagainya itu sudah komplit di dalam ASI. Dan ketika memberikan ASI pun itu juga ada aturannya, setiap minimal 2 jam sekali. Atau kalau misalkan adiknya nangis, istilahnya ngejel gitu ya, ngejel, adiknya ngek langsung dijejel. Jadi nggak usah kalau itu ngeknya paling gak popos lah, lagi enak mandi. Ya namanya ibu-ibu kan nggak bisa mandi bebas ya bu ya. Mau lagi makan enak, anaknya nangis lah. Nah gitu. Jadi ASI ini sangat penting, dan yang namanya ASI eksklusif itu tidak ada makanan dan minuman selain ASI. Air putih boleh, tidak boleh, air putih pun tidak boleh. Kemudian rata-rata lama pemberian ASI eksklusif hanya 3 bulan. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian di seluruh Indonesia. Yang namanya ASI eksklusif itu kan harusnya 6 bulan, tapi hanya diberikan 3 bulan, yaitu namanya bukan ASI eksklusif. Ya hanya diberikan ASI tok memang, tapi bukan ASI eksklusif. Ada 53,4% anak usia 6 sampai 23 bulan makan tidak beragam, terutama kekurangan protein hewani. Daging saya ini larang banget bu. Awes. Berembang bawang mawon awes guys. Mie instan mawon saya ini awes. Naik 3 kali lipat bukannya mie instan. Kalau yang kayak mie instan ya alhamdulillah itu makanan-makanan yang kurang sehat gitu ya. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang sehat memang semuanya mahal. Jadi ya itu jadi harus harus di manajemen betul, harus dikelola betul bagaimana keuangannya untuk belanja. Yang namanya ibu-ibu pembukuan keuangannya pasti akan lebih detail gitu. Nggak usah dibukukan di kepala aja udah ngelotok gitu. Wah ada berambang bawang, minyak dan sebagainya. Saya belanja itu setiap seminggu sekali bu, nggak sempat kalau sehari-hari. Seminggu sekali. Itu kalau dulu 200.000 itu kulkasnya sudah penuh. Sekarang 200.000 satu staf kulkas saja nggak ada yang penuh. Ya itu fenomena saat ini pasti harus kita jalani ibu-ibu. Mau protes ya protes sama siapa? Ya, jadi proteinnya kalau memang protein hewaninya tidak bisa mencukupi, ya monggo kita gantikan dengan protein nabati. Protein nabati sudah tahu protein nabati itu dari apa? Dari sayur-sayuran, dari kedelai, biji-bijian. Kalau protein hewani dari hewan, dari seperti daging, hati ayam, hati sapi, ya. Kemudian 42,1% imunisasinya tidak lengkap. Imunisasi wajib sampai berapa bulan? 9 bulan, ditutup dengan campak. Biar anak-anaknya enggak dicampakkan. Ya, jadi harus imunisasi campak biar anaknya nanti enggak dicampakkan gitu. Tapi sekarang itu banyak mau imunisasi anakku panas kok, gak usah imunisasi, setiap imunisasi anakku meriang kok, gak usah, kok anakku ya sehat gitu. Ini kan dampaknya untuk masa depan, bukan hanya saat ini. Ada beberapa imunisasi yang memang efek sampingnya itu adalah demam, tapi tidak masalah.
demam itu tandanya bahwa obat itu bekerja. Anak saya yang pertama Bu, semua imunisasi panas semua, demam semua. Padahal katanya imunisasi misalkan BCG gitu ya. BCG itu katanya tidak demam, tapi ternyata anak saya pun demam. Selanjutnya seperti itu terus. Tapi ya itu, saya goblok aja, udah nggak apa-apa ya, tapi anak saya sehat. Kemudian 54,6% pemantauan pertumbuhan balitanya tidak. Ibu-ibu yang punya putra putri, apakah rutin sebulan sekali dibawa ke posyandu? Iya. Bicara gitu. Ya. Saya ya, sebulan sekali itu pasti ada posyandu, saya yakin dimanapun tempatnya pasti ada ya. Tapi apakah semuanya anak-anak balita itu dibawa ke posyandu? Tidak. Saya yakin juga tidak. Di perumahan saya juga sama Bu. Iya, betul. Iya. Kaget nanti kalau anaknya jalan sendiri. Ya, itu tergantung orang tuanya. Makanya yang namanya stunting ini adalah kesadaran dari orang tua. Ya, tuh. Kemudian 95,5% masyarakat kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Ya, berdasarkan penelitian, bukan saya yang bicara, tapi ini data yang bicara. Jadi makanan sehari-hari enak ayam, ayamnya aja ayam merah, ayam broiler. Padahal kita tahu sendiri kalau ayam merah, ayam broiler itu disuntik, ada hormonnya. Ya itu masyarakat seperti itu gitu. Kemudian ada lagi mungkin faktor yang tidak saya sebutkan di sini ya. Dari hasil penelitian, anak-anak yang mengalami stunting dengan dampak-dampaknya yang merokok itu lebih besar angka kejadiannya. Itu data itu diperoleh, tapi untuk penyebab pastinya itu apakah karena rokoknya atau karena uangnya lebih dihabiskan untuk beli rokoknya. Nah, itu belum ada penelitian lebih lanjut tentang itu, tapi itu dibuktikannya seperti itu. Nah, yuk mari kita kenali gejala stunting anak sejak dini, jangan sampai terlambat. Nah, di situ ada tanda puberitasnya lebih terlambat. Tanda puberitas itu apa? Kalau anak-anak perempuan biasanya menstruasi, kemudian kalau laki-laki biasanya tumbuh jakun, kemudian kalau anak laki-laki suaranya biasanya lebih besar seperti itu. Kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Jadi belajarnya anak-anak stunting ini lebih terlambat. Jadi pemikirannya atau kognitifnya itu lebih terlambat daripada anak-anak yang non stunting. Kemudian pertumbuhan giginya juga terlambat. Biasanya gigi mulai tanggal, gigi susu ya, gigi bayi itu mulai berganti dengan gigi dewasa itu pada saat anak-anak umur 7 tahun itu sudah mulai tanggal sudah mulai ganti. Tapi kalau anak-anak stunting biasanya ini lebih lama. Kemudian wajahnya tapi tak apa-apa lebih muda dari usianya. Ya, malah imut-imut ya. Tampak lebih muda dari usianya. Kemudian untuk pertumbuhannya juga melambat. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Eye contact itu kontak mata. Kontak mata dengan siapa? Dengan orang lain.
Ini pun penyebab pastinya juga saya kurang tahu persis, apakah karena dia tidak pede atau karena memang dari kognitifnya yang kurang. Nah, ini ada beberapa dampak stunting. Anak-anak yang stunting ini dari Kemenkes menyatakan bahwa si anak stunting ini lebih gampang sakit dibandingkan yang tidak stunting. Kemudian untuk kemampuan kognitif atau belajarnya itu lebih kurang. Yang saat tua beresiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Kemudian fungsi tubuhnya tidak seimbang. Seperti itu. Fungsi tubuh itu apa saja? Misalkan jantung, paru-paru, kemudian tangan, kaki. Itu fungsinya tidak sesuai dengan yang anak-anak normal pada biasanya. Kemudian dapat mengakibatkan kerugian ekonomi. Kalau anak stunting itu berarti menyumbang kerugian negara. Nah, rugi banget negaranya gitu. Karena apa? Ya ada data stunting, nanti dilaporkan ke internasional. Indonesia ada berapa kejadian stuntingnya, negaranya rugi. Kenapa? Mereka harus mengentaskan stunting tersebut. Kemudian postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Jadi kalau kita pasti akan melihat ya biasanya anak-anak yang sudah bukan anak yang orang-orang yang dewasa yang tingginya bagus atau yang kurang bagus itu kan pasti juga akan dilihat oleh orang lain gitu. Jadi jangan sampai anak kita merasa minder karena itu. Ini ada beberapa penanggulangan stunting. Jadi utamanya tadi yang saya sebutkan adalah intervensi gizi. Karena stunting ini berhubungan erat dengan gizi atau pola makan, jadi ya penata laksanaannya dengan pola makan. Ini ada pencegahan stunting dari ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Jadi selama kehamilan itu harus mengonsumsi tablet besi paling sedikit adalah 90 tablet selama kehamilan. Dan itu dikonsumsi setiap hari. Setiap harinya tablet besinya ini mengandung 60 mg tablet besi. Keren ya ibu hamil makanya besi ya. Nanti anaknya jadi Iron Man gitu. Ya. Nah, kemudian ada pemberian makanan tambahan ibu hamil. Nanti yang saya sampaikan dietnya mulai besok. Nggak tahu besoknya kapan ya sudah. Kemudian pemenuhan gizi di sini ada pemenuhan gizi seimbang. Jadi harus seimbang antara karbohidrat, mineral, protein dan sebagainya. Kemudian persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli. Sekarang sudah nggak boleh persalinan dengan dukun, ibu-ibu. Jadi tidak boleh karena apa? Tapi sekarang dukun pun juga sudah diajari sama bidan kok insya Allah. Kalau dengan dukun itu kita tidak tahu kebersihannya seperti apa, sterilnya seperti apa gitu. Sekarang sudah jarang. Saya kalau di kota udah jarang, kalau di desa itu masih ada beberapa. Kemudian IMD atau inisiasi menyusu dini. Jadi nanti pada saat si bayinya lahir itu dedek bayinya akan dilakukan IMD. Bayinya nanti ditaruh di perutnya ibu, kemudian nanti akan berjalan sendiri mencari puting susu. Gitu. Nggak usah dibantu, bayinya sudah pintar nanti. Nah, kadang ada itu kasihan sekali, masuk bayi disuruh nyari puting susu sendiri gitu. Justru itulah saat pertama kali mereka mulai terlatih, terstimulasi ASI, kemudian tangannya juga bergerak, kakinya juga bergerak gitu. Kemudian berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Nanti jangan lupa ibu, mungkin nanti kalau bersalin IMD-nya, IMD itu harus 1 jam ya. Kalau IMD tidak 1 jam itu namanya bukan IMD. Apalagi kalau IMD-nya dibantu dokter atau bidannya. Wah dek biar cepet dek, langsung tak jejel gitu.
bukan IMD. Tuh. Kemudian nanti juga jangan lupa berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Kemudian kalau sudah lebih dari 6 bulan baru boleh diberi makanan pendamping ASI. Itu pun juga ada aturannya. Enggak langsung 6 bulan langsung dikasih sego sak piring itu ya enggak bisa gitu ya. Kemudian jangan lupa berikan imunisasi dasar lengkap tadi sampai 9 bulan, campak penutupnya. Kemudian dan juga vitamin A. Vitamin A di sini di posyandu rutin ya, Bu Ketua Posyandu. Ya. Di setiap bulan Februari dan Agustus. Kalau sekarang ketambahan obat cacing juga nih. Oh ada PIAD, Plan Imunisasi Anak. Kalau dulu bias, sekarang mungkin di TV ada Mas Dian, jadi ada yang tahu Mas Dian, Bu? Jangan-jangan cuma saya yang tahu Mas Dian. Ya. Pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat, jangan sampai kelewat, tiap bulan ada posyandu. Kemudian yang terakhir lakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau di desa masih banyak itu yang BAB di kali, BAB di rumput-rumput itu masih ada. Tapi saya yakin kalau di sini sudah tidak ada ya Bu, sudah punya jamban semua ya. Jambannya sehat, minum airnya, minum air matang. Kalaupun tidak matang ya pakai air yang mineral, ya. Kemudian ini ada 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari kehamilan dan juga pertumbuhan janin, nanti dari pembuahan, kemudian 20 minggu, kemudian sampai bayi lahir, dilanjutkan sampai si anak berumur 2 tahun. Nah ini ada 10 stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama pada saat periode kehamilan, ini ada pengenalan tanda kehamilan. Jangan sampai ibu-ibu hamil tapi nggak tahu kalau hamil. Jadinya makannya sembarangan, aktivitasnya juga sembarangan. Jadi harus diketahui dulu tanda hamil itu seperti apa. Kemudian pemeriksaan kehamilan, ada di pemeriksaan kehamilan di situ ada pelayanan gizi. Ya, jadi nanti ibu hamil akan diberitahu gizi yang tepat selama kehamilan dan yang lain ibu hamil harus mengonsumsi gizi yang baik. Kemudian ada periode persalinan. Periode persalinan yang pertama itu adalah pilihan tempatnya. Tadi yang saya sampaikan jangan bersalin di dukun, tapi di bidan atau dokter. Baik di bidan praktek mandiri atau di puskesmas atau di rumah sakit monggo. Tapi yang penting harus tempat tenaga kesehatan. Kemudian ada asuhan bayi baru lahir. Pada saat si bayinya lahir itu ada namanya asuhan bayi baru lahir. Diapakan? Ya macam-macam. Tadi yang pertama ada IMD. Kemudian nanti setelah itu ada pemberian vitamin K disuntik. Kemudian matanya ditetes atau diberi salep biar tidak ada infeksi. Kemudian setelah itu diukur berat badan, panjang badannya, diberikan imunisasi HB0, itu yang pertama. Kemudian diperhatikan juga gizi ibu dan juga bayi. Periode selanjutnya adalah periode 0 sampai 6 bulan, yaitu tadi pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya ada imunisasi dan juga jangan lupa untuk dipantau tumbuh kembangnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah periode 6 sampai 23 bulan. Di dalam Al-Quran kita tahu bahwa yang namanya ASI itu diberikannya sampai si anak umur 2 tahun. Nah itu luar biasa ya ibu-ibu yang dari hamil, bersalin, nifas sampai ibu menyusui sampai 2 tahun itu perjuangannya luar biasa. Bahkan ada ayat lain yang menyatakan bahwa si bayi itu berhak mendapatkan ASI sampai umur 2,5 tahun. Ada bonus Bu, bonusnya setengah tahun, 6 bulan berarti.
yang monggo itu pilihan dari ibu-ibu semua, apakah ingin memberikan sampai 2 tahun atau 2,5 tahun. Ya Allah bu, 2 tahun ya aku kangelan kayak ASI, aku cuma kayak aku ngeleh terus tahu ya, ngeleh terus itu memang ngelehnya dia sendiri apa memang karena menyusui kok disuruh 2,5 tahun gitu. Ya nggak apa-apa, nanti hasilnya ABC ya. Bank sentral akhirat insya Allah. Nah kemudian pemberian MPASI ini juga harus tepat, ada aturannya di buku KIA juga sudah ada. Itu nanti dibaca-baca juga nih buku KIA ya. Kemudian ada pemberian suplementasi kapsul vitamin A setiap 6 bulan, tadi bulan Agustus dan bulan Februari, dan yang terakhir ada pemantauan tumbuh kembang. Ini ada beberapa cara PHBS perilaku hidup bersih untuk mencegah stunting. Yang pertama cuci tangan menggunakan sabun. Kalau ibu-ibu biasanya cuci tangan pakai air dipakai nih daster. Iya, saya juga sama. Ya itu memang daster itu memang serbaguna ya Bu ya, bisa untuk cuci tangan, bisa untuk ngangkat kompor, ya. Kita sefrekuensi Bu. Ya itu. Ya pokoknya diusahakan ketika cuci tangan itu menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan air yang ada di panci dibuat cuci tangan. Padahal air pancinya itu sudah habis ngepok telur ayam. Ya. Kemudian berhenti buang air besar sembarangan. Saya yakin di sini sudah ada jamban sehat semuanya. Kemudian pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Air minumnya tadi dimasak dulu atau air mineralnya boleh. Kemudian makanan rumah tangga, misalkan ada buah, mau mengonsumsi buah yang dicuci dulu. Kemudian untuk sayur mayur ya, nyucinya sebelum dimasak, sebelum dipotong-potong atau setelah dipotong-potong Bu? Sebelum dipotong-potong ya. Jadi kalau misalnya sudah dipotong-potong, sudah dikupas, sudah dipotong, terus baru dicuci, nanti ya sarinya hilang, dan gizinya nanti larut dalam airnya enak-enak. Terus kalau masak sayur jangan sampai airnya berubah warna. Misalkan masak bayam sampai airnya berwarna coklat atau airnya sampai berwarna hijau, itu nanti sari bayamnya hilang. Begitu juga wortel, misalkan sampai airnya berwarna oranye, itu sudah larut dalam air. Kemudian pengelolaan sampah rumah tangga, yang saya yakin ya pasti ibu-ibu di sini pasti juga nggak betah kalau misalkan sampah di dalam rumah sampai numpuk-numpuk kan baunya nggak enak sekali. Pasti dibuang lah, dibersihkan sebelum sampah itu numpuk. Kemudian ada pengelolaan limbah cair rumah tangga. Di sini ada selokan ya Bu ya, selokannya lancar ya. Nah itu juga salah satu cara untuk pengelolaan limbah cair. Ini stunting dicegah, maka kecerdasan anak juga dapat meningkat. Ini ada mengapa sih kok stunting itu jadi penting untuk dicegah? Ini gunanya itu untuk meningkatkan kecerdasan anak Indonesia, bukan untuk ibunya, tapi lebih untuk ke anaknya. Lalu gak usah lah aku males soalnya kemudian stunting, aku ya harus kayak gini, aku cukup kayak gini. Tapi kita perlu perhatikan, kita perlu pikirkan bagaimana masa depan anak kelak seperti apa. Nah ini ada beberapa perubahan, tapi di awal saya menyampaikan ada beberapa kasus permasalahan gizi di Indonesia, ada stunting, ada wasting, ada obesitas, itu juga sekarang banyak di Indonesia. Kenapa ya? Karena itu jajannya anak-anak Indonesia sekarang jajannya sembarangan, jadi dapat menyebabkan obesitas. Nah ini ada stunting dan gizi buruk. Perbedaannya kalau stunting itu tingginya lebih pendek daripada teman-teman seangkatannya. Tapi kalau gizi buruk
itu badannya lebih kurus atau lebih gendut. Gizi buruk bukan hanya lebih kurus loh ya, tapi obesitas itu juga termasuk gizi buruk. Ini ada gizi buruk kwashiorkor, tapi kalau di Indonesia masih ada tapi jarang. Ini ada marxisme. Baik, itu tadi. Jadi marilah kita bergerak bersama untuk mencegah generasi bebas stunting. Dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu, atau minimal dari diri kita terlebih dahulu. Karena kita adalah perempuan, maka kita mencetak satu generasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaannya adalah, pada saat usia kehamilan masih muda, itu biasanya ibu hamil sering tidak nafsu makan. Dan jika dipaksakan itu suka bikin mual-mual. Yuk kita dengerin jawaban dari Bu Arum mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Itu juga kasus yang saya alami pada saat kehamilan anak pertama. Setiap kali, jadi saya itu kayak gilingan padi, makan bukan. Jadi kayak padi ya, dimasukin keluar, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi mual muntah seperti itu? Biasanya mual muntahnya pagi hari itu. Pagi ya. Iya, Pas setelah bangun tidur itu pagi itu langsung harus siap dari. Kalau udah sampai keluar apa? Cuy-cuynya itu ya. Yang pahit itu Sama baru selesai makannya. Ya. Asam lambung yang keluar. Jadi kalau dalam kehamilan itu ada istilahnya morning sickness. Morning sickness itu adalah mual muntah pada saat pagi hari. Bagaimana cara mengantisipasinya? Selain pagi hari, ibu mengonsumsi gizinya dimaksimalkan. Pagi hari dicepai kue kering, Bu. Di dekat tempat tidur dicepai itu. Begitu bangun tidur dimakan dulu. Jadi nanti yang keluar itu bukan asam lambung. Karena yang sampai warna hijau itu adalah asam lambung, karena di dalam lambungnya kita tidak ada makanan, sehingga yang keluar yaitu sampai kuning hijau kayak gitu, rasanya pahit sekali ya. Ya betul. Terus makannya Bu, makannya jangan langsung porsi banyak, tapi sedikit dan sering. Nah, Ibu kerso madu. Madu ya. Ya mungkin doyan ya, tapi nggak pernah. Kalau hamil apa yang saya rasakan untuk kehamilan ketiga ini ya itu beda sama yang Sebelumnya. yang sebelumnya yang kedua. Kalau kedua tuh paling kalau lihat mie instan tuh muak. Kalau yang ini enggak. Jadi abang waktu itu kan Itu disuruh nggak masak dulu. ya. Saja. Jadi istimewa itu kan dikasih tahu makanya untuk apa namanya penambahan gizi makan nggak harus nasi sedikit. Mau sih makan ya nanti apa ya setengah jam mau keluar pasti keluar lagi terus gitu terus mau saya nyaman. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ibu kerso madu, air madu itu bagus untuk mengurangi mual. Jadi pagi hari itu minum nyepainya air madu, diminum itu untuk melapisi perut. Itu. Kemudian ya, buah-buahan yang segar pagi hari. Jadi minum air madu sama buah. Itu. Kalau nasi memang betul. Jadi makan itu nggak harus nasi, tapi karena kita orang Indonesia, orang Jawa gitu, biasanya gak makan sego, burung. Padahal kan nggak seperti itu sebenarnya konsepnya. Saya kalau pagi minimal juga makan nasi, tapi lebih ke buah yang mengenyangkan, jadi bisa tahan sampai siang. Buah yang mengenyangkan apa? Apel, pepaya. Saya cari yang murah-murah Bu, pokoknya yang lagi musim. Yang lagi musim itu kan biasanya yang murah. Gedian, murah panen. Gedian, Bu, panas gedian.
Enggak apa-apa. Nah yang dimau apa? Itu aja yang Kalau dimau. namanya seandainya ya pengen ini, harus langsung ada di depan. Yang begini ya, namanya di rumah makan itu enak. Harus kayak itu pengen banget. Langsung Itu ada. yang pengen adiknya sama ibunya. Suami saya tuh heran dulu kok ditanya minta apa pengen apa, saya tuh dulu malah nggak minta apa. Ya itu kalau pengen kayaknya langsung makan gitu. Dan saya padahal suaminya tidak ada. Rasa coklat yang nggak kuat itu kayak apa namanya direbus. Ya kan Itu bagus. jadi sebenarnya nggak maunya makan tuh tetap nggak langsung apa akhirnya pasti apa yang nggak dipikir itu pasti Enggak apa-apa. Dan ini 10 minggu deh, 10 minggu memang baru mual-mualnya sih. Biasanya mulainya 6 minggu itu mulai mual. Itu enggak apa-apa Bu. Jadi kan itu kayak udah sus tapi ada karbohidratnya. Kemudian nanti mungkin proteinnya dari buah-buahan. terus kalau seandainya habis muka itu langsung badan lemes itu kenapa ya? Soalnya saya yang hamil kedua itu nggak seperti ini, tapi yang ketiga ini kok kayak mau berdiri aja susah gitu. Kalau berdiri susah duduk dulu Bu. Badan tuh terasa lemes gitu. Sampai bokong. Iya. Aleman ya. Astagfirullah. Ya namanya aja kita mengeluarkan asupan makanan, pasti badan kita terasa lemas. Saya dulu sampai masuk rumah sakit Bu, kamu bilang ibu jangan sampai seperti saya. Saya dulu sampai masuk rumah sakit. Saking lemesnya nggak bisa bangun karena setiap kali saya nggak cuma pagi hari dulu, jadi siang, pagi, sore, malam seperti itu terus. Sampai 7 bulan saya masih seperti itu. Jadi sampai 7 bulan lebih itu hamil saya belum kelihatan. Dan ya semoga cepat. Saya anak kedua dan anak ketiga malah dari awal sampai akhir hamil aman-aman aja. Saya bolak-balik riwari naik bis pun juga nggak masalah gitu. Memang setiap kehamilan itu pasti berbeda kondisinya. Ya itu tadi hamil anak pertama saya anti sama dapur Bu, jujur saja. Makanya saya nggak pernah masak. Makanya tadi saya menyalahkan itu berarti itu anti masak gitu. Setelah tahu hamil saya tidak pernah masak sama sekali. Ya. Jadi suami anak alhamdulillah sih masih satu rumah sama mbahnya, jadi yang makan Itu memanfaatkan. saya nggak cuma bawa ngeliat aja udah mual, udah pasti muntah. Bawang putih loh itu. Ya jadi memang saya nggak pernah apa masak atau masuk dapur enggak. Paling kalau makan aja sayur ya katakanlah sayur ada bawang putihnya saya nggak jadi mau. Nah jadi apa dipilih dulu sama mbak tak suruh masak sayur ya sayur sama kuah. Pokoknya kalau ada bawangnya atau apanya enggak. Gak apa-apa, jadi Makanya sayur direbus aja, nggak kasih bawang, nggak kasih apa. Itu lebih Gampang tuh yo, gampang. hidup udah hampa ya Bu. Makan sayur hampa. Gak apa-apa sebenarnya kayak wortel itu direbus aja kan sudah enak. Mentah aja enak. Jus wortel campur bayam, kasih jeruk nipis gitu. Ini Bu, jadi kalau ada yang hamil uang muka itu makanan yang dimau itu silakan dimakan. Itu aja. Jadi untuk mengisi perut dan juga apa ya memenuhi kebutuhan energinya itu dan juga adik yang ada di dalam perut. Jadi nggak masalah mau makan apapun, maunya ini kok yang ini nggak mau, nggak apa-apa, monggo aja. Yang penting perutnya berisi. Gitu. Terus tadi kalau yang untuk mual pada pagi hari ya itu tadi cepai. Kalau misalkan nggak konsum madu, ya cepai makanan biskuit, pokoknya kreker-kreker kayak gitu yang kue-kue kering gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like,
comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.